Ada satu cara mudah yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah suatu produk pestisida itu asli atau palsu. Seperti apa? Ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah berkunjung dan jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini supaya bisa mengupload video-video pengetahuan baru tentang pertanian. Bersama saya Teguh Yuwono, penyuluh pertanian dari BPP Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan. Keberadaan pestisida palsu belakangan ini semakin marak sekali. Ini tentu akan sangat merugikan para petani selaku konsumen dan juga tentu para pengusaha atau produsen obat-obatan atau pestisida yang memiliki hak kekayaan intelektual. Meskipun begitu, kerugian terbesar tentu ada di pihak petani. Bukan hanya karena mereka kehilangan uang karena membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, mereka juga akan kehilangan biaya atau tenaga yang dikeluarkan untuk mengaplikasikan pestisida palsu tersebut. Dan yang lebih menyakitkan lagi tentu adalah tanaman yang mereka tanam yang terserang suatu hama atau penyakit bisa mengalami kerusakan yang semakin parah karena para petani sudah merasa telah mengendalikannya. Oleh karena itu, pestisida palsu harus dihindari, dan ini hanya bisa dilakukan ketika kita tahu bagaimana cara membedakan pestisida asli dan pestisida yang palsu. Ada banyak informasi di internet yang bisa kita dapatkan untuk membedakan keduanya. Misalnya seperti kita cek tutupnya apakah ada bekas lem atau tidak, atau dari kertas labelnya yang juga ada bekas lem atau tidak, atau dari sisi kelarutan pestisidanya di dalam air. Nah, tapi cara-cara tersebut tidak memberikan solusi yang aplikatif. Perlu diketahui bahwa setiap produk yang diproduksi secara massal itu memiliki yang namanya kode produksi atau nomor batch. Nomor batch atau batch number atau kode produksi adalah bukti identitas untuk setiap kelompok produk. Ini membantu kita untuk mengidentifikasi produk secara tepat, mulai dari asal-usulnya, tanggal produksinya, atau informasi terkait hal-hal lainnya. Nomor batch ini dicetak menggunakan mesin laser yang tentu membutuhkan biaya atau investasi membeli alat yang harganya lumayan mahal, yang tentu tidak akan worth it untuk para pemalsu pestisida membelinya. Nah, oleh karena itu, untuk membedakan apakah suatu pestisida itu asli atau tidak, satu cara yang paling mudah adalah kita lihat nomor batch-nya. Biasanya nomor batch ini dicetak bersamaan dengan tanggal kadaluarsa, dan dia tidak dicetak bersamaan dengan pencetakan kemasan label. Nah, membedakan pestisida asli dan palsu pun bisa kita lihat dari nomor batch-nya. Jika tidak ada nomor batch-nya, itu dipastikan adalah pestisida palsu. Jikapun ada, kita harus cek dulu seperti apa nomor batch-nya. Nomor batch tidak dicetak bersamaan dengan label, oleh karena itu tintanya pun akan berbeda. Saya menemukan beberapa pestisida yang memiliki nomor batch yang cetakannya itu hampir sama dengan cetakan yang ada di label. Nah, ini bisa dipastikan juga adalah pestisida palsu. Nomor batch pada pestisida palsu kadangkali juga dibuat menggunakan sablon atau stempel, sehingga ini meninggalkan bekas tinta di sekitar tulisan nomor batch tersebut. Nah, untuk bisa mengetahui seperti apa nomor batch yang asli, kita bisa cek pada berbagai produk yang diproduksi secara massal, misalkan makanan, itu pasti ada nomor batch-nya. Nah, kurang lebih cetakannya dari pestisida asli, nomor batch-nya itu kurang lebih sama seperti nomor batch yang terdapat pada produk-produk makanan seperti mie instan atau minuman dan lain sebagainya. Untuk memastikan keaslian produk pestisida yang kita beli, selain dengan nomor batch, kita juga bisa memfilternya lagi dengan bagaimana cetakan label yang ada di kemasan pestisida tersebut. Pestisida palsu biasanya memiliki cetakan yang kalau bahasa Jawanya blabur atau tidak tegas. Dia cenderung tebal tapi tidak tegas, tidak rapi. Ini karena memang mereka mencetaknya dengan kualitas yang rendah. Tapi tentu ini perlu ada pembanding. Jadi ada pestisida aslinya dan pestisida palsunya. Baru kita bisa melihat perbedaannya. Nah, oleh karena itu, ceklah sebelum membeli agar Anda bisa terhindar dari produk-produk pestisida yang palsu. Beberapa tips yang mungkin atau masukan yang bisa saya berikan. Pertama, hindari belanja online untuk produk-produk pestisida, karena bagaimanapun kita akan kesulitan untuk mengecek sebelum membeli. Alih-alih membeli produk pestisida yang harganya murah tapi mungkin saja palsu, tentu akan lebih bijak bila kita belanja di toko pertanian di sekitar kita. Selain membantu perekonomian di skup wilayah kita, kita juga tentu akan lebih mudah melakukan pengecekan
terhadap keaslian produk sebelum kita membelinya. Yang kedua, untuk para pengusaha atau produsen pestisida, saya ada masukan bagaimana seandainya jika kemasan-kemasan pestisida yang Anda produksi itu tolong untuk diberikan jaminan keasliannya. Contoh misalkan produk-produk dari, ini mohon maaf saya bukan promosi atau seperti apa ya, cuma saya melihat produk-produk dari DGW, terlihat di labelnya itu ada kilauan hologram yang tentu akan sangat membantu kita untuk mengenali apakah produk ini asli atau tidak. Di banyak kasus, produk-produk yang sering dipalsukan adalah produk-produk dari Syngenta dan Bayer yang memang kemasannya saya rasa belum ada jaminan keaslian produknya, meskipun itu sekelas perusahaan besar. Dan yang terakhir untuk pemerintah, saya rasa mobil khusus di Direktorat Pupuk dan Pestisida ya, sebisa mungkin mengusulkan untuk ada aturan baku tentang bagaimana pengemasan pestisida yang asli. Contohnya dengan jaminan keamanannya melalui hologram yang tentu akan lebih mempersulit para pemalsu untuk membuat atau menciptakan produk tiruan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di-share ke para petani lainnya supaya mereka juga bisa mendapatkan informasi dan tercerahkan dan bisa sama-sama terhindar dari produk-produk abal-abal. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, tonton video berikutnya. Sampai jumpa.